Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di mata kuliah anggaran ya. Sekarang pertemuan keempat. Tema kita pada pertemuan keempat itu adalah anggaran produksi gitu ya. Jadi tema ini berkelanjutan dari tema sebelumnya. Jadi kalau sebelumnya teman-teman itu melakukan ramalan penjualan ya, kemudian dilanjutkan dengan membuatkan anggarannya, yaitu anggaran penjualan. Nah, setelah terketahui berapa jumlah yang akan dijual ya, nanti teman-teman akan membuat anggaran untuk berapa jumlah yang akan diproduksi. Kalau untuk usaha yang sudah berjalan ya, apakah nanti ada yang namanya persediaan akhir di periode sebelumnya yang menjadi persediaan awal di periode pembuatan anggaran. Kalau tidak ada ya berarti nol gitu ya. Tapi kalau untuk usaha yang baru ya jelas belum ada persediaan akhir gitu ya. Oke, kita lanjutkan saja ya materinya ke definisi atau pengertian ya. Anggaran produksi adalah anggaran yang disusun oleh perusahaan untuk menentukan jumlah barang jadi yang harus diproduksi oleh perusahaan. Nah, jadi menentukan berapa gitu ya barang jadi yang harus diproduksi oleh perusahaan. Berarti satuannya adalah kuantitas gitu ya. Berapa banyak unit gitu ya. Apakah nanti tergantung jenis produknya apa. Anggaran ini dibuat setelah anggaran penjualan. Nah, tadi seperti yang sudah saya sampaikan, berarti kalau belum buat anggaran penjualan, maka tidak bisa dilanjutkan dengan membuat anggaran produksi. Tujuannya adalah untuk menentukan jumlah barang jadi yang harus diproduksi dalam rangka mendukung target penjualan yang sudah dibuat dalam anggaran penjualan. Oke. Berbagai data yang dibutuhkan ya untuk menyusun anggaran produksi. Yang pertama, estimasi jumlah unit barang jadi yang akan dijual di periode mendatang. Jadi sudah tahu gitu ya estimasinya. Jumlah unit barang jadi yang akan terjual dapat diperoleh dari anggaran penjualan sebelumnya. Jadi tadi teman-teman sudah buat anggaran penjualan atau kemarin gitu ya. Nah, dari anggaran penjualan tersebut teman-teman sudah bisa mengestimasi berapa jumlah barang jadi yang akan dijual untuk periode mendatang. Selanjutnya, estimasi jumlah persediaan barang jadi pada akhir periode. Nah, ini menyimpan persediaan barang jadi di akhir periode anggaran untuk menghindari terjadinya stock out. Jadi ada beberapa gitu ya sudah menerapkan yang namanya persediaan barang jadi di akhir periode. Persediaan barang jadi di akhir periode ini ya nantinya akan menjadi persediaan awal di periode selanjutnya. Nah, ini sambungannya di bawah estimasi jumlah persediaan barang jadi di awal periode anggaran. Jadi, periode sebelumnya dengan periode sekarang akan memiliki keterkaitan ketika memang ada persediaan akhir periode lalu menjadi persediaan awal bulan ini gitu ya. Nah, ini format anggaran produksi ya. Jadi kita bisa lihat di sini anggaran produksi, ini nama perusahaannya untuk periode kapan ya. Bisa bulan, bulan apa misalnya Januari 2022 misalnya nama produknya apa. Nah, di sini penjualan unit dapatnya dari mana? Ya, dari anggaran penjualan. Ditambah persediaan akhir ya. Kemudian ketemulah jumlah barang jadi yang dibutuhkan. Kemudian dikurangi persediaan awal barang jadi. Nah, kalau ada ya masukkan nilainya di sini sehingga kita bisa menemukan jumlah barang jadi yang akan diproduksi. Contoh kasusnya seperti ini. PT Sehat Indah ya sedang menyusun anggaran produksi untuk produk yang dihasilkannya yaitu boneka unyil untuk bulan Agustus 2021 dan memperkirakan bisa menjual 8.000 unit boneka. Dalam hal ini juga ya memperkirakan jumlah persediaan di akhir dan awal dari si produknya yaitu boneka unyil. Nah, ini informasinya. Ini penjualannya di 8.000, persediaan akhirnya 2.000 dan persediaan awalnya 1.000.
Selanjutnya kita akan membuat format anggaran dulu. Ya, dimulai dari mana? Bagian atasnya dulu dibuat. Yang pertama anggaran produksi, nama perusahaannya tadi PT Sehati Indah ya, untuk kapan? Periode Agustus 2021, nama produknya adalah boneka unyil. Nah, kalau sudah seperti ini kita buat, nanti tinggal kita isikan angka-angkanya. Nah, dari data soal penjualannya adalah 8.000 tadi ya. Kemudian persediaan akhirnya 2.000 dan persediaan awalnya 1.000 ya. Jadi data yang ada di soal masukkan terlebih dahulu. Nah, kalau sudah seperti ini akan memudahkan teman-teman dalam menghitung jumlah barang jadi yang dibutuhkan. Berarti 8.000 ditambah 2.000, maka di sini ketemu jumlah barang jadi yang dibutuhkan adalah 10.000. Dikurangi persediaan awal. Nah, kita bisa temukan di sini jumlah barang jadi yang akan diproduksi adalah 9.000. Maka bisa kita simpulkan untuk jumlah boneka unyil yang akan diproduksi adalah 9.000 unit untuk bulan Agustus 2021. Ya, mudah-mudahan sampai di sini bisa dipahami ya. Sangat mudah sekali, tinggal memasukkan, ya, kemudian menyesuaikan. Di sini udah ada ditambah, dikurangi, maka langsung bisa ketemu hasil akhirnya. Permasalahannya adalah ketika keliru dalam penghitungan pembuatan anggaran penjualan. Nah, maka akan berdampaklah pada keliru juga dalam menyusun anggaran produksi. Nah, ini yang perlu diperhatikan. Oke, lanjutan kasus ya. PT Sehati kembali menyusun anggaran produksi untuk bulan September. Nah, tadi Agustus, sekarang September. Diperkirakan dapat menjual 10.000 unit boneka. Persediaan akhirnya adalah 3.000 ya. Oke, persediaan akhirnya adalah 3.000. Maka kita masukkan penjualannya 10.000, persediaan akhirnya 3.000. Maka di sini ya, kita sudah bisa menghitung jumlah barang jadi yang dibutuhkan, yaitu sebesar 13.000. Oke. Dari mana angka 2.000? Kita bisa lihat di slide selanjutnya. Slide sebelumnya, mohon maaf, slide sebelumnya. Di sana ada informasi persediaan akhir bulan kemarin itu menjadi persediaan awal bulan ini ya. Berarti persediaan akhir bulan Agustus itu menjadi persediaan awal bulan September. Maka kita pindahkan. Oke, bisa dipahami ya. Akhir bulan kemarin menjadi awal bulan ini. Oke, sampai sini kita bisa hitung jumlah barang jadi yang akan diproduksi adalah 13.000 kurangi 2.000, yaitu 11.000 unit boneka unyil untuk bulan September 2021. Anggaran produksi untuk periode lebih dari 1 bulan. Ya, jika perusahaan ingin menyusun anggaran produksi yang mencakup periode waktunya lebih dari 1 bulan, terdapat 2 hal yang harus diperhatikan. Yang pertama, persediaan akhir barang jadi di suatu bulan, ya tadi sudah saya tekankan berkali-kali ya, persediaan akhir ya barang jadi suatu bulan ya. Nah, ini nih ya akan menjadi persediaan awal barang jadi pada bulan berikutnya. Oke. Kemudian, persediaan akhir barang jadi di bulan terakhir dalam suatu periode akan menjadi persediaan akhir barang jadi untuk anggaran produksi periode tersebut dan sebaliknya. Nah, ini kenapa? Ketika penyusunannya tadi lebih dari 1 bulan, maka ini berlaku. Ya, misal 31 Desember gitu ya, untuk akhir tahun Desember. Maka persediaan akhir barang jadi di bulan terakhir, ya, berarti kita sebut dalam hal ini Desember, ya, akan menjadi persediaan akhir barang jadi untuk anggaran produksi periode tersebut. Begitu juga sebaliknya. Persediaan awal di bulan pertama kita asumsikan adalah bulan Januari, ya. Dalam anggaran produksi maka akan menjadi persediaan awal untuk anggaran produksi. Nah, ini harus diperhatikan ketika teman-teman menyusun anggaran produksi itu awal dan akhir gitu ya, misalnya Januari dan Desember.
Oke, kita lanjutkan. Contoh kasus. Ya, contoh kasus di sini PT Sehat ingin menyusun anggaran produksi kuartalan. Ketiga berarti Juli, Agustus, September ya untuk boneka unyil dengan rencana penjualan 3 bulan. Nah ini penjualan Juli, Agustus, dan September. PT Sehat ingin agar tingkat persediaan awal barang jadi setiap bulannya adalah 1000 unit dan jumlah persediaan akhirnya adalah sama ya, 1000 unit juga. Jadi tidak ada perbedaan antara persediaan akhir dan persediaan awal. Sama-sama 1000 unit. Maka langkah pertama ya dalam menyusun anggaran produksi ini untuk kuartal ketiga tahun 2021 yang berakhir 30 September 2021, kita buat dulu formatnya seperti ini. Ini sama dengan yang tadi, cuman ada tambahan 3 bulan sekaligus, Juli, Agustus, September. Maka di sini totalnya. Oke. Kemudian kita masukkan informasi yang ada. Yang pertama adalah informasi penjualan masing-masing bulan Juli, bulan Agustus, dan bulan September, sehingga totalnya adalah 25.000. Kemudian diketahui tadi persediaan akhir barang jadi setiap bulannya adalah 1000, maka kita masukkan angka 1000. Ada informasi juga di soal bahwa persediaan awal barang jadinya juga 1000. Ya, kita masukkan juga di sini. Ya. Maka kalau sudah seperti ini kan sangat mudah menghitungnya. Tinggal kita tambahkan untuk mengetahui jumlah barang jadi yang dibutuhkan setiap bulan. Kemudian kita kurangi dengan persediaan awal sehingga ketemu jumlah barang jadi akan diproduksi setiap bulannya. Untuk Juli 7.000, Agustus 8.000, dan September adalah 10.000. Sehingga total dalam kuartal ketiga tahun 2021 ini adalah 25.000. Nah, di sini ada beberapa kebijakan ya dalam menyusun anggaran produksi ya. Yang pertama itu adalah kebijakan stabilitas tingkat produksi. Nah, kebijakan ini bertujuan untuk memproduksi pada tingkat produksi yang sama setiap bulannya dalam 1 tahun. Jadi jumlah yang diproduksi itu sama dalam 1 tahun. Misalnya 5.000 ya 5.000 semua setiap bulan dalam 1 tahun. Nah, itu yang disebut dengan stabilitas. Nah, bagaimana bisa menentukan 5.000? Jelas kita harus hitung terlebih dahulu. Misal, diasumsikan perusahaan berencana memproduksi barang jadi sebesar 2.400.000 unit selama 1 tahun ke depan. Jika perusahaan mengadopsi kebijakan stabilisasi produksi ya, maka jumlah yang harus diproduksi setiap bulannya untuk tahun depan adalah jumlah produksi barang jadi yang diinginkan kita bagi dengan 12 bulan. Maka ketemu produksi per bulannya adalah 200.000 unit. Berarti kan sama ini sampai dengan 12 bulan. Contoh kasus seperti ini. PT Grasindo Pratama menerapkan kebijakan stabilisasi produksi ya untuk menyusun anggaran-anggaran produksi produk-produk bahan baku selama periode triwulan Oktober, November, Desember ya 2021. Ini datanya untuk masing-masing bulan. Kemudian ini informasi persediaan awal dan persediaan akhir. Ini untuk persediaan akhir Desember, ini untuk persediaan awal Oktober. Ya. Oke. Kita buat formatnya terlebih dahulu ya. Jangan lupa buat format terlebih dahulu ya, nama perusahaannya, kemudian anggaran ya. Kemudian ini sebelah kiri, kemudian buat kolom ya untuk masing-masing bulan dan totalnya. Kemudian kita masukkan informasi yang ada. Ya kan? Untuk informasi yang pertama adalah terkait penjualan. Ya, penjualan masing-masing bulan kan tadi sudah ada, tinggal kita masukkan. Ya, kemudian informasi persediaan akhir bulan Desember. Kemudian persediaan awal bulan Oktober. Oke. Dari sini kita bisa hitung dulu jumlah produksi yang akan diproduksi dalam 3 bulan. Ya, ini kan sudah ada nih. 16.000 karena tadi akhir ya berarti 2.000 maka 18.000. Persediaan awalnya, nah tadi menjadi persediaan awal kan.
Ada satu periode tadi, ingat ya yang aturan tadi. Maka kita masukkan di sini 6.000 sehingga kita ketemu dalam 3 bulan itu kita memproduksi 12.000. Oke. Dari sini maka 12.000 ini kita bagi 3 sehingga temu jumlah barang jadi yang akan diproduksi masing-masing bulan itu adalah 4.000. Nah, kalau sudah seperti ini kan sudah ada celah untuk menghitung ya. Nanti akan berlanjut ke sini dan ke sini, kan gitu. Ini ya, kita bisa lihat dari sini 4.000 ditambah 2.000 maka 6.000. Kemudian 6.000 ini bukan kita kurangi 2.000 karena yang sudah kita ketahui 4.000, bagi 6.000 dikurangi 4.000 maka ketemu persediaan awalnya 2.000. Ya, ini langkah pertama, 1, 2, kemudian ketemu ini. Ya, kemudian 6.000 ini dikurangi 4.000, maka ketemu yang 2.000. Oke, sampai sini bisa dipahami ya. Kita lanjutkan. Nah, kemudian ini persediaan akhir Desember menjadi persediaan awal November. Oh, mohon maaf. Persediaan awal Desember menjadi persediaan akhir November ya. Itu ya. Jadi awal di Desember itu merupakan persediaan akhir November. Maka kita bisa hitung lagi di sini, kita masukkan 5.600 tambah 2.000 ketemu ini. Kemudian ini kita kurangi dengan ini sehingga ketemu ini. Nah, ini persediaan awal ya. Awal November merupakan persediaan akhir bulan Oktober. Caranya sama. 6.400 tambah 3.600 10.000. Nah, ini sudah ada dan betul 10.000 dikurangi 6.000 kan 4.000. Selesai gitu ya. Nah, ini harus diperhatikan. Jadi ceritanya alurnya mundur ya. Ya, dari Desember, November, Oktober. Ya kan? Karena kita sudah mentok di sini ya. Kalau ini kan ketahuinya 6.000. Kalau yang di sini kan yang diketahuinya adalah yang 2.000 tadi. Ya. Jadi bisa kita jumlahkan sehingga ini bisa ke sini. Terus ini bisa ke sini. Seperti itu. Oke. Kebijakan stabilitas tingkat persediaan. Nah, kalau tadi stabilitas tingkat produksinya, kalau sekarang adalah stabilitas tingkat persediaannya. Ya. Jadi berbeda dengan kebijakan yang tadi gitu ya. Kebijakan stabilitas persediaan ini diterapkan untuk perusahaan yang tidak menginginkan tingkat persediaannya berfluktuasi. Jadi dia pengennya stabil gitu ya persediaannya. Sehingga tidak berlebihan gitu ya. Kalau stabil itu kan tidak berlebihan. Oke, contoh kasus. PT Pancaran Sinar Mulia menerapkan kebijakan stabilitas tingkat persediaan untuk menentukan jumlah produksi produknya bulan Oktober sampai Desember ya 2021. Informasi penjualannya dan ini adalah informasi persediaan akhir dan persediaan awalnya. Oke, kita masukkan. Pertama adalah format ya, format pastikan sudah ada dan kita masukkan yang ada. Yang pertama adalah informasi penjualan, kemudian informasi persediaan akhir dan informasi persediaan awal, di mana Oktober ini adalah akhir Desember ya. Dari sini kita akan menghitung perubahan tingkat persediaan barang jadi setiap bulannya. Kemudian selisih persediaan akhir lebih besar 2.400 dari persediaan awal sehingga tambahan persediaan per bulan secara total 2.400 dibagi 3 maka ketemu 800. Oke. Ya. Menghitung perubahan tingkat persediaan. Jadi di sini ketemu 2.400 dari mana? Berarti ini ya. 7.200 ya, 12 kurangi 8, 4 kan, ya 6 kurangi 4, 2, maka ketemu 2.200, ini dikurangi, ketemu 2.400, 2.400 kita bagi 3, ya ketemu selisih ya,
tambahan gitu ya, persediaan tiap bulannya. Dari 4.800 kita tambahkan 800 ketemu 5.600, dan kita tambah lagi dengan 800 ketemu 6.400. Nah, ini yang disebut dengan stabilitas persediaan, stabil, tidak berlebihan. Jumlah tambahnya itu sama, yaitu 800 unit. Kalau tadi kan jumlah produksi itu kuantitasnya terlihat sama ya. 4.000 ya 4.000 semua. Kalau di sini adalah jumlah penambahannya atau jumlah pengurangannya ya, bisa jadi akan sama. Karena sudah terketahui ya ini, maka kita bisa sampaikan persediaan awal barang jadi November itu merupakan persediaan akhir ya. Nah, ini kan gini. Kemudian ini juga begitu. Ya. Nah, kalau sudah seperti ini kan sudah bisa kita hitung selanjutnya. Ya. Nah, ini kita hitung jumlah ketemu total, kurangi persediaan awal sehingga ketemu jumlah barang jadi yang akan diproduksi bulan Oktober. Caranya sama lagi, ketemu lagi ini. Begitu juga seterusnya ya. Ini kemudian dikurangi persediaan awal, maka ketemu jumlah yang diproduksi bulan Desember. Totalnya begitu. Ya, 7.200 ini pindahkan ke sini, kan gitu. Sehingga total keseluruhannya adalah 32.400. Ya. Oke. Itu materi terkait dengan anggaran produksi ya. Mudah-mudahan bisa dipahami. Nanti kalau kurang dipahami di flashback lagi ya, dimundurkan kan bisa ada penjelasan ulangnya gitu ya. Hanya 2 metode kebijakan itu saja yang melekat di anggaran produksi. Mudah-mudahan bermanfaat ya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.